Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Santri Tani. Kali ini saya akan membagikan ilmu bagaimana cara seleksi buah melon. Kali ini melon skiroket, jenis skiroket, yaitu melon net ya. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti. Tanaman melon ini sudah umur 40 HST dengan jarak tanam 75 cm. Nah, kita rencananya disetting atau berbuah, disetting buah 3. Ini sistem trisula, jadi batang primer naik, sekunder 2. Nah, ini contohnya. Ini batang utama naik, sekundernya 2, kiri kanan. Dulu ini dipangkas semua, enggak ada. Nah, di sini sudah ada buahnya di batang ini. Nah, ini sudah 1 batang, 2. Sebelah sini ada 1. Jadi 1, 2, 3, 4. Sebelahnya yang satu ini ada. Nah, ini 1, 2 ya. Kita seleksi mana yang buahkan, nanti kita pilih. Ini diantara ketiga buah dari 1 cabang, ini ada 1 yang kurang bagus ya. Nah, ini kita buang karena bentuknya kurang bagus. Kita potong. Yang ini kita biarkan karena bagus. Ini juga biarkan. Nah, yang sebelah ini ada 2, semuanya bagus ya. Terus yang satunya ini ada 1. Nah, kita biarkan karena bagus. Jadi 1 batang berbuah 5. Yang ini kita potong, kita buang, tinggalkan 1 daun. Ini juga tinggalkan 1 daun. Ini tinggalkan 1 daun karena ini pupusnya atau tunasnya yang pucuk masih bagus. Kita nunggu besar dulu, baru nanti kita putus. Ini sahabat-sahabat, ini 1 pohon kita naikkan 3 cabang. Cabang utama naik, yang kita sebut dengan primer. Yang ini yang sekundernya juga naik ya. Ini sebenarnya yang 1 harus ke sana, yang di akhir yang sebelah sana, karena ini sudah tidak terkontrol tenaga kerjanya. Nah, ini ada 4 buah. Dari 3 cabang ini, ketiga cabang ini, 1 pohon ini ada 4 buah. Cabang yang 1 ini tidak ada, ya ada, masih kurang besar. Cabang yang primer ini ada
1. Yang sebelah ini ada 3. Coba lihat. Nah, ini kita hitung 1 2 3 ya. Di daun berapa? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Yang ini kita pangkas semua, enggak ada buahnya ya. Pangkas mulai dari ruas 7 8 9 ini ada buah. Yang ini di ruas ke-7 yang primer. Nah, yang ini di atas, lebih ke atas, cuman bentuknya sudah kalah dengan yang di bawah. Kita buang saja ini. Kita buang. Sisakan 1 daun. Ya, kita sisakan 1 daun. Ini tidak masalah. Di cabang sebelah sana itu ada 3 buah. Ya. Kita biarkan ya. 1 2 karena bentuknya bagus. Ya. Ini bentuknya juga bagus. Ya. Jadi ini walaupun tidak ada buahnya, ini ikut bekerja mencari makan juga, sahabat-sahabat. Ya. Jadi ibarat satu keluarga, pangkalnya kan di sana yang bekerja, bapaknya yang bekerja. Kriteria melon yang bagus itu kayak gimana Ya. untuk seleksi? Untuk seleksi kriterianya adalah dari bentuk ya, simetris, atau kalau masih belum besar itu bentuknya rata-rata itu oval bentuknya ya, bentuknya oval. Nah ini kan ya, oval semua ya. Nah, ini yang di sebelah juga seperti itu. Tanaman ini jarak tanamnya 75 cm, cara engkel atau tanam di tengah dengan 2 ajir ya. Dengan 2 ajir. Ini jenis skiroket atau melonet. Nah, ini jelas masalah. Nah, dari ini masing-masing cabang ini ada satu-satu. Ini bagus, secara seleksi bagus. Cabang sebelah sana 1 bagus ya. Bagus, yang besar. Yang kecil kita buang saja. Ya, kita buang saja. Ini juga kita buang. Sebelah sini baik yang primer atau sekundernya masih 1, kita buahkan 1. Ini bentuknya sudah enggak bener ini ya. Nah ini contohnya melon yang kurang bagus. Nah, kita buang ya, coba jelas. Kata orang Jawa penceng. Nah ini jelas. Coba yuk kita cari lagi masalah lagi. Ini ada masalah lagi di ruas 1 2 3 4 5 6 7. Ini bagaimana bila ada tanaman buah kembar seperti ini ya, sementara yang di sebelahnya ini sudah jadi semua ya. Ini dari 1 cabang sudah ada 2 yang besar-besar ya. Yang ini biarkan dulu ya, nunggu besok dipupuk. Biasanya setelah pemupukan itu sudah kelihatan mana yang
lebih dominan untuk makan kayaknya yang ini, yang biasanya yang kalah makan ya. Biarkan dulu ya, 2 hari kemudian kita buang salah satunya mana yang kurang bagus ya. Untuk lebih maksimalnya, agar kedua buah ini maksimal, kita buang saja. Tapi untuk kali ini tak biarkan ya. Tunggu 2 hari lagi. Kalau kedua-duanya ini kurang bagus, buang saja. Karena di sebelah sana yang cabang sebelah tidak ada buahnya ya. Kalau buah seperti ini jelas kalah nanti ya. Kita buang saja. Kita buang. Biasanya tidak dibuang, sudah busung biasanya. Busung dengan sendirinya. Nah, ini sudah kalah. Nah, dengan kompetitornya yang lebih besar kalah. Ada lagi dari masing-masing cabang, yang satu primer, yang dua ini yang sekunder. Nah, ini masing-masing ada 2, semuanya bagus. Kita biarkan semua karena jarak tanamnya agak lebar dan juga sistem engkel atau tanam di tengah dengan 2 ajir ya. Ini banyak yang nanti berbunga 3, rata-rata 3, 4, 5, tapi yang dominan 3 ya. Kita biarkan semua ini ya, sudah terseleksi secara alami. Yang di atas sudah busung semua ya. Tinggal besok pemupukan pembesaran buah kita tambah, yaitu dengan menggunakan Dekamon ya, komplek, Biara komplek, menggunakan KNU 3 putih sama kalsium dan boron. Nah, ini ada lagi satu permasalahan ya. Ini satu pohon hanya berbuah 1. Kenapa kok bisa 1? Karena ini ketika proses pruning tidak ada atau terlewati ya. Ini terlewati, pemangkasan terlewati, sehingga terjadi pembentukan buah. Ini di ruas yang keempat, 1, 2, 3, 4. Nah ini ya, kita biarkan saja ya. Ya, karena di atas banyak yang tidak jadi. 1, karena termakan oleh buah ini, makanannya didominasi oleh yang besar. Karena yang bayi, yang masih kecil-kecil itu makannya sedikit, yang ini butuhnya banyak. Karena buah besar ini sangat membutuhkan asupan makanan yang banyak. Nah, biasanya sahabat-sahabat, kalau terjadi seperti ini ya, di atas biasanya ada di ruas ya, di ruas 15 ke atas ada nanti buah yang jadi biasanya. Akhirnya panennya enggak bareng, panen 2 kali biasanya kalau tanamannya itu masih sehat. Oke, nah itu ada ya, cuman masih kecil, kita biarkan ya. Bagaimana sahabat-sahabat, fahimtum ya? Kalau sudah paham, alhamdulillah, ilmu hari ini mungkin bermanfaat. Tapi kalau tidak paham, tolong bisa komen ya, kita bisa komunikasi di kolom komentar ya. Biasanya budidaya tanaman melon cara open field seperti ini, karena tanaman ini kurang lebih 2.500 ya, secara kita tangani sendiri mungkin agak keberatan ya, agak berat, karena tanaman saya ada tanaman lainnya, bukan hanya melon ya.
permasalahan di melon itu sering yang kita jumpai itu terlewati pruning atau seleksi biasanya terlewati. Tapi jangan khawatir masalah pembesaran. Kalau pemupukannya itu benar ya, pemberian pupuk ketika pembesaran itu benar, maka tidak akan terjadi kerontokan atau yang namanya busung buah itu. Jadi sudah lazim atau sudah maklum, sudah terbiasa di budidaya melon secara open field, secara banyak ini. Kecuali kalau kita tanam di polybag atau di greenhouse itu dalam skala yang kecil itu gampang ya. Jadi satu persatu mesti tidak akan terlewati. Sahabat-sahabat tadi ya, jangan pernah kendor semangat, jangan takut gagal ya. Yang penting hari ini kita berusaha secara maksimal. Jangan lupa usaha harus kita sertai dengan doa ya. Gagal itu biasa, tapi harus kita perbaiki karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Yuk kita menanam melon, menanam hortikultura, menanam tanaman pangan berdasarkan manjaro'a hasoda. Barang siapa akan menanam akan menuai. Demikian video kali ini. Nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kabeh yang petani ngene iki wis. Bisa. Masuk. Dadah Pak Bing. Hei, oleh duit tak ngaku. Melon iki sing paling enak iki, paling gede. Mantap. Sampai dicekeli melon iki. Melon enti. Oh, ndak nyekeli melon iki. Apa sing digawe? Masuk. Wah, ngene lho, lagi koyo ngene. Oh iya, masuk ibu. Ora tungkuan dor, Pak. Wah, iki gede iki. Tungkuan. Iki melon sing paling legi. Wah, gowo. Aduh.